Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati, pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi Publik kelas 7B, dosen pengampu Ibu Ayuning Budiati. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik di suatu organisasi dan pemberian motivasi kerja serta kolaborasi multihelix. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian organisasi publik. Menurut Robbins, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang memiliki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Dan pengertian konflik menurut Robbins adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Konflik merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi dalam aktivitas organisasi. Adanya individu yang beraneka ragam atau berkarakteristik, sikap, dan kepentingan mendorong terjadinya konflik, baik konflik dalam diri individu itu sendiri, konflik antara kelompok, konflik antara individu dengan kelompok, dan permasalahan atau konflik yang saya ambil itu di Kecamatan Cipocok Jaya. Konflik atau permasalahan yang pertama yaitu masih adanya tumpang tindih pekerjaan yang terjadi serta masih ada pegawai yang mengerjakan pekerjaan yang bukan bagian dari tupoksi dan tanggung jawabnya. Permasalahan yang kedua atau konflik yang kedua itu kreativitas dan inisiatif yang belum efektif. Kurangnya inisiatif memberikan ide dan gagasannya dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga yaitu permasalahan atau konfliknya itu kualitas kerja yang dicapai dinilai masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena masih ada permasalahan yang ditimbulkan seperti tidak disiplin dalam melaksanakan tugas, dalam ketentuan jam kerja, dan terlambat masuk. Solusi atau penanganan konfliknya. Solusi permasalahan yang pertama itu dengan cara kompromi, yaitu antara camat memberikan pembagian kerja dengan jelas kepada setiap pegawai sesuai tupoksinya. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan apakah pembagian tugas sesuai tupoksi tetap berjalan. Yang kedua itu solusi permasalahan. Yang kedua itu solusinya dengan cara kolaborasi, yaitu perlu adanya upaya peningkatan kualitas pegawai dengan bimbingan teknis, pelatihan serta penyuluhan yang dilakukan secara berkala. Karena metode kolaborasi dapat memaksimalkan kemampuan kerja anggota tim. Selain itu perlu adanya diskusi untuk dapat menyampaikan pendapat pegawai dan memahami pendapat satu sama lain. Solusi yang ketiga dari permasalahan yang ketiga yaitu solusinya dengan cara kompromi dapat berupa sanksi pemotongan gaji, teguran SP, serta denda. Perlu adanya pengawasan yang ketat, teguran serta evaluasi yang lebih intensif terhadap pegawai yang melakukan kekeliruan, pelanggaran atau penyalah aturan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Pemberian motivasi kerja pegawai pada kantor Kecamatan Cipocok Jaya. Yang pertama itu ada aktivitas, di mana kita harus disiplin dalam menjalankan pekerjaan. Yang kedua harus semangat atau kerja lebih giat. Yang kedua ada reward, mendapatkan bonus, naik jabatan, atau mendapat pujian dari atasan. Yang ketiga ada refreshing, itu quality time bersama keluarga, piknik bersama rekan kerja, atau mid time. Dan motivasi kerja merupakan stimulus atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Model kolaborasi multihelix. Kolaborasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Latin yakni collaborare,
yang artinya bekerja bersama. Dalam kamus Hertzieg Amerika, kolaborasi diartikan sebagai kegiatan bekerja sama khususnya dalam usaha penyatuan pemikiran. Kolaborasi multi-helix merupakan suatu cara yang dilakukan untuk dapat mencapai suatu tujuan bersama dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Kolaborasi multi-helix yang dapat dilakukan dalam penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi di kantor Kecamatan Cipacok Jaya, yaitu dengan adanya stakeholder dalam meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan di Kecamatan Cipacok Jaya, perlu adanya pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat agar mampu berkolaborasi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan SDM dan pelayanan di kantor Kecamatan Cipacok Jaya agar lebih baik lagi bagi kedepannya dan semakin efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.